Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas Bu Tiwi dan Bu Safira. Pada kali ini, anak-anak dan Bu Tiwi akan belajar tentang siklus pada makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik mampu mengenal apa itu siklus hidup, kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, peserta didik mampu mengetahui metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui bagaimana cara melestarikan makhluk hidup. Materi yang kita akan pelajari pada kali ini yang pertama tentang pengertian siklus hidup, yang kedua contoh siklus makhluk hidup, yang ketiga tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan yang terakhir tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Kita simak video selanjutnya ya. Jadi, apa itu siklus hidup? Siklus makhluk hidup adalah tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup hingga mati yang berulang untuk menjaga kelangsungan spesies. Nah, contoh siklus hidup yang pertama adalah siklus hidup manusia. Tahap yang pertama adalah janin. Setelah itu, tahap yang kedua, manusia akan lahir sebagai bayi. Kemudian, tahap yang ketiga akan tumbuh menjadi anak-anak. Dan tahap yang keempat, manusia akan menjadi orang dewasa. Inilah contoh sederhana siklus hidup manusia. Selanjutnya, contoh siklus hidup hewan, yaitu katak. Tahap pertama, katak akan bertelur di dalam air. Setelah beberapa hari, telur akan menetas. Kemudian tahap yang kedua, berudu. Telur akan berubah menjadi berudu. Kemudian berudu hidup di air dan berenang menggunakan ekornya. Selanjutnya tahap ketiga, berudu berkaki dua. Berudu mulai tumbuh dua kaki belakangnya. Kemudian ekornya masih panjang. Tahap yang keempat adalah berudu berkaki empat. Dan ekornya mulai mengecil. Kemudian tahap yang kelima adalah katak muda. Berudu akan berubah menjadi katak muda. Dan pada katak muda ekornya hampir hilang dan mulai hidup di darat. Tahap yang terakhir adalah katak tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa dapat bertelur kembali sehingga siklus hidupnya dimulai kembali. Nah, itulah siklus hidup katak. Mudah dipahami kan? Nah, selanjutnya adalah contoh siklus hidup tumbuhan pada tumbuhan kacang hijau. Tahap pertama adalah biji kacang hijau. Pertama, biji kacang hijau ditanam di dalam tanah. Kemudian biji akan menyerap air dan mulai tumbuh. Selanjutnya, tahap yang kedua, biji tumbuh menjadi kecambah. akar dan tunas akan mulai muncul.
Tahap yang ketiga adalah kacang hijau kecil. Kecambah tumbuh menjadi tanaman kecil dan daunnya mulai bertambah. Tahap yang keempat adalah pohon kacang hijau. Setelah itu, tanaman tumbuh menjadi lebih besar dan tanaman mulai berbunga. Kemudian tahap yang terakhir adalah polong kacang hijau. Bunga berubah menjadi polong. Di dalam polong terdapat biji kacang hijau yang baru. Nah, biji tersebut dapat ditanam kembali sehingga siklus hidupnya dimulai lagi. Nah, itulah siklus hidup tumbuhan kacang hijau. Selanjutnya, Bu Safira akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk pada hewan yang mengalami 4 tahap perkembangan yang berbeda secara jelas. Contohnya pada hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu ini mengalami 4 tahap yang jelas dan berbeda, yaitu yang pertama, telur. Kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Telur ini biasanya sangat kecil dan akan menetas dalam beberapa hari. Yang kedua, larva atau ulat. Setelah menetas, telur berubah menjadi ulat. Pada tahapan ini, ulat sangat aktif makan daun untuk tumbuh dan berkembang. Ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit, contohnya molting. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong terjadi proses perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu. Tahap terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Setelah dari kepompong, kupu-kupu akan mengembangkan sayapnya dan mulai terbang untuk mencari makanan serta berkembang biak. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Contohnya yaitu hewan belalang. Hewan belalang ia hanya mengalami 3 tahap. Yang pertama, telur. Belalang betina bertelur di dalam tanah. Telur-telur ini akan menetas setelah beberapa waktu. Yang kedua, nimfa atau belalang muda. Telur menetas menjadi nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan belalang dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa akan mengalami beberapa kali pergantian kulit hingga tubuhnya berkembang. Yang terakhir, imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali pergantian kulit, nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Pada tahapan ini, belalang sudah memiliki sayap dan dapat berkembang biak. Mengapa siklus hidup itu penting? Yang pertama, menjaga kelangsungan spesies. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, membantu adaptasi. Yang selanjutnya, upaya pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Yang keempat, mendukung dari hidup hewan. Yang kelima, tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang terakhir, kesimpulan. Siklus makhluk hidup adalah proses tumbuh, berkembang, dan berkembang biak untuk kelangsungan spesies. Contohnya manusia, kupu-kupu, ayam, dan tumbuhan. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Penting bagi ekosistem, kita harus menjaganya.